Bab 1352, mengumpulkan remunerasi. Serangga pemakan kuno. Xiao Yan terkejut ketika dia mendengar gumaman kelompok Gu Qingyang. Ini adalah binatang ajaib kecil yang hidup pada zaman kuno. Tubuh mereka sangat kecil, tetapi jumlahnya tidak terbatas. Serangga pemakan kuno, seperti namanya, mampu melahap segalanya. Setelah itu, mereka mengeluarkan energi murni. Awalnya, hal semacam ini seharusnya sudah punah. Tidak disangka kami menemukan mereka di sini, Sun Er menjelaskan dengan lembut. Tirai tipis ini seharusnya dibuat oleh serangga pemakan kuno ini tanpa diduga, kami menerobos masuk ke sarang mereka. Jika mereka bangun, bahkan tidak ada ampas yang tersisa dari kita. Ekspresi Gu Qing yang sedikit muram saat dia berbicara. Menemukan serangga pemakan kuno ini benar-benar melebihi harapannya. Sepertinya bukan hanya tirai tipis ini. Mungkin saja sedikit energi di dalam makam surgawi ini telah diciptakan oleh mereka. Gu Zhen menurunkan tubuhnya, menyentuh tanah, dan perlahan bertanya-tanya dengan keras. Gu Qingyang, apakah kamu berencana membuat kita semua terbunuh di sini? Hunya tertawa dengan cara yang padat dan dingin. Dengan membawa kalian semua ke tempat ini, setidaknya aku mengizinkan kalian untuk hidup sampai sekarang. Jika kami tidak masuk, kalian semua pasti sudah mati dalam badai energi. Gu Qing yang melirik Hunya dengan acuh tak acuh. Setelah itu, matanya menyapu semua orang saat dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal ini. Dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup. Kita harus membuka terowongan secepat mungkin. Jika tidak, semua orang mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Sudah agak terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Ada badai energi yang mengamuk di luar terowongan. Mereka akan mati jika mereka mundur dan pergi. Tetap di sini juga akan menyebabkan kematian. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan membuka terowongan. Semua orang harus berhenti menjaga kekuatanmu mulai sekarang. Tentu saja, saya tidak akan menghentikan Anda jika Anda ingin mati. Gu Qing yang berbicara dengan suara yang dalam. Dia segera melambaikan tangannya. Mari kita mulai. Iya, semua orang mengangguk setelah mendengar perintahnya. Mereka dengan cepat melangkah maju, dan douqi di dalam tubuh mereka melonjak keluar tanpa menahan diri. Dalam sekejap, suara gemuruh keras muncul di dalam terowongan dengan cara yang intens. Bang-bang! Di tengah ledakan liar dan kekerasan dari kelompok orang ini, kecepatan pembukaan dinding kristal tiba-tiba meningkat. Kristal ditembakkan dan lapisan tebal mendarat di tanah. Sementara semua orang melakukan yang terbaik untuk membuka terowongan, dinding kristal di kedua sisi perlahan mulai bergoyang. Pada akhirnya, orang bisa melihat dinding kristal di kedua sisi perlahan menutup dengan mata telanjang. Ada peningkatan jumlah pertemuan serangga pemakan kuno. Ekspresi Gu Zhen serius. Ada energi cair dalam jumlah tak terbatas yang merembes keluar dari dinding kristal. Setelah itu, cairan energi ini dengan cepat memadat. Jika ini terus berlanjut, terowongan ini akan menutup sebelum mereka benar-benar dapat menembus dinding kristal. Tidak akan bisa terus seperti ini. Melihat ini, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkomentar dengan suara yang dalam. Tidak ada pilihan. Kami hanya dapat melakukan ini terlepas dari seberapa tidak efektifnya itu. Kami akan mati jika kami tinggal. Yang bisa kita lakukan hanyalah berusaha sekuat tenaga. Gu Qing yang merajut alisnya. Ia juga merasakan sakit kepala. Tidak terduga bahwa mereka akan sangat sial untuk bertemu hal yang merepotkan di tempat ini. Xiao Yan juga mengerutkan kening. Dia hati-hati melihat kedua dinding. Samar-samar mungkin untuk melihat sosok serangga padat di balik dinding kristal. Jumlah mereka benar-benar menyebabkan kulit seseorang terasa mati rasa. Kita harus menghalangi kecepatan penutupan dinding kristal. Gu Qing yang menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Percuma saja.
Setiap serangan ditelan oleh serangga pemakan kuno ini. Menyerang secara acak hanya akan menyebabkan energi yang mereka keluarkan meningkat. Dia melambaikan lengan bajunya setelah mengucapkan kata-kata itu. Douki yang kuat dengan keras menghantam dinding kristal di kedua sisi. Mereka semua menyaksikan Douki menghilang ketika bersentuhan dengan dinding kristal. Gelombang demi gelombang cairan energi mulai mengalir dengan cepat dari tempat Douki mendarat. Ekspresi ketakutan akhirnya muncul di mata Xiao Yan ketika dia menyaksikan adegan ini. Serangga ini mungkin tidak mencolok, tetapi tidak terduga bahwa mereka memiliki kekuatan misterius setelah berkumpul bersama. Serangga pemakan kuno ini bersembunyi di balik dinding kristal. Menyerang mereka tidak akan efektif. Serangga-serangga itu juga akan berkumpul di depan kita. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Xiao Yan ketika dia memikirkan hal ini. Bukankah itu berarti mereka akan disegel sampai mati di tempat ini jika itu masalahnya? Gu Qing yang sedikit terkejut saat melihat wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Dia sepertinya mengingat sesuatu. Matanya dengan cepat beralih ke dinding kristal di mana dia samar-samar melihat beberapa sosok kecil cepat berkumpul. Bang! Tinju yang berisi angin kencang menghantam dinding kristal di depan mereka. Kali ini, hamburan kristal yang diharapkan tidak muncul. Hanya penyok selebar setengah kaki yang muncul di tempat tinju itu mendarat. Apalagi penyok ini baru muncul ketika gelombang energi cair merembes keluar dan dengan cepat memperbaikinya. Serangga pemakan kuno itu telah lari ke depan. Ekspresi semua orang menjadi jelek ketika mereka melihat perubahan tak terduga ini. Kepanikan bahkan melonjak ke mata beberapa orang. Ini benar-benar jalan buntu, bang. Beberapa orang menolak untuk disesatkan. Mereka sekali lagi melepaskan 2 serangan kekerasan. Namun, mereka tidak berhasil menimbulkan banyak dampak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang saling berhadapan di depan mata mereka tertuju pada Gu Qingyang. Namun, dia juga mengerutkan kening pada saat ini. Hati mereka tanpa sadar tenggelam. Gu Qingyang, taktik yang bagus. Ekspresi pucat Hun Ya yang semula menjadi lebih pucat saat dia berbicara dengan suara yang gelap dan menyeramkan. Aku akan mencobanya. Xiao Yan merajut alisnya saat dia maju 2 langkah. Tidak ada gunanya. Gu Qingyang menghela nafas. Kemampuan melahap serangga pemakan kuno terlalu menakutkan. Bahkan dengan kekuatan mereka tidak dapat menyelesaikan situasi putus asa di depan mereka. Xiao Yan tidak menunjukkan reaksi apapun terhadap desahannya. Dia mengepalkan tangannya, tetapi dia tidak melepaskan Douki. Sebaliknya, sekelompok api surgawi ungu coklat dengan warna putih pekat dipanggil. Suhu di dalam terowongan naik dengan munculnya kelompok api surgawi ini. Pergi. Xiao Yan menjentikkan jarinya. Api surgawi di tangannya dengan cepat terbang ke depan. Itu dengan lembut melayang dan menyentuh dinding kristal. Krik-krik. Suara krim tiba-tiba dipancarkan dari dinding energi ketika keduanya melakukan kontak. Semua orang tercengang melihat lubang sedalam 2 kaki muncul di mana api itu mendarat. Panas yang tersisa memusnahkan serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sepertinya ini bukan situasi tanpa harapan. Serangga pemakan kuno ini tidak dapat melahap api surgawi. Xiao Yan menghela nafas lega dan tertawa kepada semua orang setelah melihat efek yang diperoleh api surgawi. Semua orang diam-diam menghela nafas lega pada saat ini juga. Untungnya, mereka dapat menemukan harapan sekali lagi. Xiao Yan, cepat buka terowongannya. Kegembiraan melintas di mata Hun Ya saat dia buru-buru mendesak. Xiao Yan mengabaikan Hun Ya. Matanya tertuju pada wanita berpakaian merah dari klan Hun dan pria dari klan Yao. Dia berkata, kalian berdua, saya bisa bertanggung jawab untuk membuka terowongan. Namun, saya harap Anda berdua akan menggunakan api surgawi Anda untuk menangani sisi dan memperlambat laju penutupan dinding kristal. Pekerjaan ini seharusnya tidak sulit bagi kalian berdua. Wanita dari klan Yan bernama Huo Shi.
Dia memiliki Red Lotus Flamme yang menempati peringkat ke-8 di peringkat api surgawi. Pria dari klan Yao itu bernama Yao Xingji. Dia disebut pengobatan manusia di klan Yao. Level alkemisnya sangat luar biasa. Sun Er, yang berada di samping Xiao Yan, memperkenalkan mereka dengan suara yang hanya bisa dia dengar. Api merah teratai Ye. Jantung Xiao yang sedikit berdebar setelah mendengar ini. Dia belum pernah melihat api surgawi dari peringkat ini. Huo Ju mengangguk tanpa ragu setelah mendengar kata-kata Xiao yang sementara Yao Xingji mengerutkan kening. Namun demikian, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia memikirkan situasi mereka saat ini. Selain itu, Xiao yang tersenyum saat melihat mereka berdua mengangguk. Dia perlahan melanjutkan, semua orang harus menyadari usaha besar macam apa yang harus dilakukan untuk membuka dinding kristal ini. Menggunakan api surgawi juga sangat melelahkan. Aku, sendirian tidak akan bisa bertahan melalui itu semua. Oleh karena itu, selain Huoya dan Yao Xingji, saya akan membutuhkan inti energi di tangan orang lain. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Kelompok Guqing yang tidak banyak berkomentar saat mereka mengangguk. Anggota dari beberapa klan yang tersisa tidak keberatan setelah ragu-ragu sejenak. Mereka sadar bahwa apa yang dikatakan Xiao Yan itu benar. Mereka masih merasa lelah bahkan setelah bergandengan tangan. Bahkan kurang perlu dikatakan sekarang bahwa pekerjaan itu akan diselesaikan oleh Xiao Yan sendirian. Saudara Xiao Yan mungkin lugas, tapi kata-katanya masuk akal. Ini adalah inti energi yang telah kami kumpulkan selama periode waktu ini. Kedua individu dari klan Lei merenung sejenak sebelum melemparkan tas kain ke arah Xiao Yan. Tas kain mengandung energi yang sangat padat. Dari beratnya, kemungkinan ada lebih dari 100 inti energi. Melihat duo dari klan Lei memimpin, orang-orang yang tersisa juga mulai mengeluarkan tas yang menyimpan inti energi mereka satu demi satu. Mereka kemudian melemparkannya ke Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sambil mengambil semua tas. Setelah itu, matanya tertuju pada duo Hunya di belakang. Dia berbicara dengan suara samar, "Bagaimana dengan kalian berdua? Xiao Yan, kamu sudah mengambilnya banyak inti energi. Apakah itu tidak cukup?" Hunya menuntut dengan suara yang dalam. Wajahnya menjadi dingin setelah melihat bahwa dia gagal melarikan diri. Terlepas dari apakah itu cukup, saya masih ingin mendapatkan hadiah dari Anda. Xiao Yan menjawab sambil tersenyum. Itu adalah pemikiran yang aneh jika mereka berpikir untuk membuatnya bekerja untuk mereka tanpa imbalan apapun. Sun Er tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat ini dari samping. Tampaknya Xiao Yan telah memutuskan untuk dengan kejam mengambil semuanya dari kedua orang ini. Tentu saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau. Namun, tolong berbalik dan berjalan kembali. Wajah Hunya dan Hunli berubah menjadi hijau ketika mereka melihat Xiao Yan menunjukkan gerakan, "Tolong pergi." Namun, mereka pasti akan dirugikan jika bertarung di sini mengingat kelompok Xiao Yan berjumlah besar. Oleh karena itu, mereka berdua bertukar pandang dan hanya bisa mengatupkan gigi mereka. Mereka mengeluarkan tas dengan sangat tidak puas dan dengan kasar melemparkannya ke Xiao Yan. "Ambil. Cepat bekerja." Senyum di wajah Xiao Yan tanpa sadar menjadi lebih padat ketika dia mendengar suara-suara marah dari kedua orang ini. Bab 1353, Membuka Dinding Kristal. Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik setelah menyimpan banyak inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Matanya serius saat dia melihat dinding kristal di depannya. Pada saat ini, orang bisa melihat beberapa sosok serangga yang menggeliat tertanam di dinding kristal. Gelombang demi gelombang energi cair terus merembes keluar dari dinding. Setelah itu memadat dan menempel pada dinding kristal. "Kalian berdua, aku akan menyerahkan sisi pada kalian berdua." Xiao Yan menoleh dan berbicara kepada Huo Zi dan Yao Xingji. Huo Zi mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Di sisi lain,
Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa dia sedikit tidak senang di dalam hatinya bahwa Xiao Yan mengeluarkan perintah. Ci! Yao Xingji mengalihkan pandangannya. Dia menggerakkan tangannya dan sekelompok api hitam pucat muncul di atas telapak tangannya. Angin aneh terdengar samar-samar bersiul ketika nyala api muncul. Seseorang akan merasakan iritasi yang tidak biasa ketika suara angin ini ditransmisikan ke telinganya. Seolah-olah suara yang tidak biasa semacam ini bisa membangkitkan emosi seseorang. Ini adalah semua mata yang hadir meluncur ketika mereka melihat api surgawi hitam pucat di tangan Yao Xingji. Mata mereka sedikit terkejut. Sesuatu seperti api surgawi terlalu langka. Meskipun mereka adalah anggota klan kuno, mereka tidak bisa hanya melihat mereka hanya karena mereka ingin. 9 tenang angin api, peringkat ke-10 di peringkat api surgawi. Sudut mulut Yao Xingji tanpa sadar terangkat ketika dia melihat mata terkejut semua orang. Dia tersenyum tipis dan memperkenalkan nyala api. 9 api angin tenang. Mata Xiao Yan juga berhenti pada nyala api hitam ini. Menjadi seorang alkemis, dia secara alami telah mendengar tentang hal ini. Semua api surgawi terbentuk dengan sangat aneh. Contohnya adalah 3.000 api pembakaran yang terbentuk di dalam alam kosong. 9 api angin tenang ini, di sisi lain, lahir dari jurang yang dalam tanpa henti. Angin gelap tidak pernah berhenti bertiup sepanjang tahun di tempat itu. Bahkan seorang elit biasa, Douzun, tidak akan berani masuk ke dalamnya. Apa yang disebut api angin 9 tenang ini terbentuk dengan angin kencang. Seseorang tidak hanya membutuhkan keberuntungan untuk mendapatkan 9 api angin tenang ini. Masih ada kebutuhan untuk memiliki kekuatan yang sangat kuat. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, harga yang harus dibayar klan Yao untuk mendapatkan api surgawi ini tidaklah kecil. Engah, sebuah suara kecil tiba-tiba muncul ketika mata semua orang berkumpul di 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji. Warna merah tua perlahan bersinar di dalam terowongan kristal. Banyak mata melihat ke arah cahaya, hanya untuk melihat sekelompok api merah tua yang perlahan naik di tangan. Nyala api telah membentuk banyak bentuk teratai merah. Setelah munculnya api merah tua ini, api angin 9 tenang di tangan Yao Xingji menjadi sedikit redup. Bahkan angin bersiul telah sangat berkurang. Wajah Yao Xingji tanpa sadar berkedut ketika dia melihat api surgawinya sendiri bertindak seperti ini. Meskipun dia merasa sedikit tidak senang, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Red Lotus Ye Flamme menduduki peringkat 2 tempat lebih tinggi dari Nini Serene Wind Flamme miliknya. Secara alami ada celah di antara mereka berdua. TSK, kupikir ini seharusnya Red Lotus Ye Flamme milik klan Yan, kan? Gu Qing yang melihat api surgawi di tangan Huo Shi. Dia tidak bisa menahan senyum dan mengajukan pertanyaan klarifikasi. Iya? Huo Ya memiringkan kepalanya, tapi matanya yang cantik beralih ke Xiao Yan. Matanya mengandung perasaan aneh. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum ketika dia melihat mata memprovokasi Huo Shi. Wanita ini biasanya sangat pendiam. Namun, tidak terduga bahwa dia akan tampak liar ketika datang ke sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi. Setelah menghembuskan napas dengan lembut, Xiao Yan dengan lembut mengepalkan tangannya. Benang api berwarna berbeda merembes dari jarinya. Mereka berkumpul bersama dan berubah menjadi sekelompok api ungu coklat dengan untayan putih pekat di dalamnya. Nyala api bergejolak dan banyak bibit api naga terus naik dari dalam nyala api. Ada raungan naga samar yang dipancarkan. Mengaum! Teratai merah di atas Red Lotus Ye Flamme di tangan Huo Shi mulai berfluktuasi ketika api surgawi di tangan Xiao Yan muncul. Rasanya seolah-olah itu telah menjadi ilusi. Di sisi lain, 9 api angin tenang di tangan Yao Xingji yang sudah menjadi agak redup setelah ditekan oleh Red Lotus Ye Flamme menjadi lebih redup. Bahkan angin bersiul yang dipancarkan darinya telah benar-benar menghilang.
Meskipun peringkat api surgawi Anda tidak berada di peringkat teratas, api surgawi Anda sebanding dengan 6 api surgawi teratas setelah penggabungan Anda. Api, mata cantik Huoya menunjukkan fluktuasi di dalamnya. Rendah dan suara mempesona terpancar dari balik kerudungnya. Xiao Yan tidak berkomitmen terhadap kata-kata ini. Menggabungkan api surgawi mungkin tampak gila, tetapi itu bukan tidak mungkin. Kata-kata ini diucapkan seolah-olah dia adalah orang pertama yang menggabungkan api surgawi, kemungkinan tidak benar. Paling tidak, pemilik yang menciptakan metode ki misterius yang disebut mantra api telah menggabungkan api surgawi. Baiklah, kita dikejar waktu. Ayo beraksi sekarang. Xiao Yan tidak punya waktu untuk membahas masalah penggabungan api surgawi dengan Huo Shi. Setelah melihat bahwa dua lainnya telah memanggil api surgawi mereka, Xiao Yan mengambil beberapa langkah ke depan dan berhenti di depan dinding kristal. Dia berbicara dengan suara yang dalam, semua orang harus mengikuti dari dekat. Jangan sampai tertinggal! Api surgawi di tangan Xiao Yan tiba-tiba melonjak saat suaranya muncul. Itu mulai membakar dengan ganas saat naga yang memekakkan telinga meraung. Seekor naga ungu coklat keluar dari api. Itu tanpa ampun bertabrakan dengan dinding kristal tebal. Cakar naga yang tajam menari-nari saat dinding kristal pecah, membentuk lubang besar. Ikuti aku, ekor naga api terhubung ke tangan Xiao Yan. Dia dengan keras berteriak dan dengan keras menghentakkan kakinya ke tanah. Tubuhnya dengan cepat menyerbu ke depan. Gu Qingyang dan yang lainnya mengikuti di belakangnya. Kemampuan pengendalian api yang hebat. Kejutan melintas di mata cantik Huo Shi ketika dia melihat Xiao Yan mengubah nyala api menjadi naga api yang mulai membuka dinding kristal. Dia dengan cepat mengikuti, dan api merah tua di tangannya menyapu pada saat yang sama dan menutupi dinding kristal di sebelah kiri. Suhunya yang sangat tinggi dengan cepat memperlambat kecepatan dinding kristal yang menutup. Yao Xingji di sisi lain juga mulai bekerja. Meskipun dia sedikit tidak senang karena Xiao Yan memegang komando, yang terpenting sekarang adalah hidupnya. Dia bisa berselisih dengan semua orang, tetapi dia tidak bisa berselisih dengan hidupnya sendiri. Oleh karena itu, dia juga telah mengerahkan semua upayanya ketika dia berakting. Naga api bersiul dan bergegas ke depan di dalam dinding kristal. Suhu yang menakutkan telah benar-benar membakar serangga pemakan kuno yang tersembunyi di dinding dari jarak tertentu. Meskipun demikian, serangga pemakan kuno terus melonjak seperti ngengat yang tertarik pada api. Energi besar yang merembes keluar juga menimbulkan penghalang yang cukup besar bagi Xiao Yan. Bang bang bang! Ledakan terus terdengar di dalam dinding kristal. Kecepatan kemajuan kelompok Xiao Yan telah menjadi jauh lebih cepat. Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Sementara tubuhnya dengan cepat maju, Xiao Yan juga merasakan douqi di dalam tubuhnya merembes keluar seperti air banjir. Matanya menjadi jauh lebih serius saat dia mengepalkan tangannya. Sebuah tas muncul di dalamnya. Namun, dia tidak mengeluarkan apapun. Sebagai gantinya, dia meraih sesumbar, mengedarkan metode ki-nya dan dengan cepat menyerap energi di dalam inti energi. Setelah itu, dia menuangkannya ke tubuh naga api di depan, yang melakukan yang terbaik untuk membuka dinding kristal. Berapa jauh lagi? Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya di belakang menjadi suram ketika mereka melihat Xiao yang melahap inti energi seperti ikan paus yang melahap plankton. Dinding kristal sangat keras, dan serangga pemakan kuno menghalanginya. Meskipun Xiao Yan memiliki api surgawi, itu masih tidak semudah yang dia bayangkan. Ini akan memakan waktu setengah jam lagi sebelum kita menembus tirai tipis. Pria berjubah perak itu merenung. Gu Qingyang sedikit mengangguk. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap Xiao Yan bisa bertahan. Ledakan dahsyat terjadi di sepanjang jalan. Suara gemuruh tidak berhenti, dan suasana terowongan cukup tegang. Hati mereka tanpa sadar akan berdebar setiap kali mereka melihat Xiao Yan menyerap inti energi satu tas pada satu waktu.
Kelelahan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Bang! Naga api bersiul dan bertabrakan dengan dinding kristal. Kristal melesat ke segala arah saat kaki Xiao Yan melambat. Dia berbicara dengan suara yang dalam, tidak ada lagi inti energi. Wajah cukup banyak orang berkedut ketika mereka mendengar kata-katanya. Gu Qing yang merenung sejenak dan dengan cepat mengeluarkan inti energi yang cerah. Dia menyerahkannya kepada Xiao Yan. Ini adalah inti energi bintang 9. Aku hanya punya 1. Itu tidak cukup. Xiao Yan menerimanya tanpa ragu-ragu, tapi dia masih menggelengkan kepalanya. 10% dari Dou Qi di dalam tubuhnya habis setiap meter mereka maju. Inti energi bintang 9 mungkin kuat, tapi itu masih belum cukup untuk mendukung mereka melalui tirai cahaya. Saya juga punya 1 di sini. Huo Xuan ragu-ragu sejenak sebelum mengeluarkan inti energi bintang 9 lainnya. Beri aku 3 lagi. Xiao Yan menghela nafas dan memanggil semua orang. Semua orang menjadi tenang ketika mereka mendengar kata-katanya. Bagaimanapun, inti energi bintang 9 adalah hal yang berharga. Jika kita akhirnya mati di sini, memiliki banyak energi inti tidak akan ada gunanya. Pria dari klan Lei itu menghela nafas. Dia menjentikkan jarinya dan tembakan inti energi ke tangan Xiao Yan. Kalau begitu, aku akan menyusahkan saudara Xiao Yan. Kedua pria besar dari klan Shi saling berhadapan sebelum dengan cepat menyerahkan inti energi ke Xiao Yan. Mata semua orang tanpa sadar mendarat pada Duo Hunya di belakang setelah klan Shi menyerahkan inti energi mereka. Kelopak mata Hunya berkedut saat melihat tatapan mereka. Pada saat ini, dia juga mengerti bahwa kata-katanya tidak berguna. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya, mengeluarkan inti energi, dan melemparkannya ke Xiao Yan. Untuk mendapatkan inti energi bintang 9 ini, Hun Li dan dia telah melakukan banyak upaya untuk waktu yang lama. Tidak terduga bahwa mereka sekarang harus menyerahkannya kepada seseorang yang tidak mereka lihat secara langsung. Xiao Yan memegang 5 inti energi bintang 9 di tangannya dan perlahan menghela nafas. Sebuah pukulan dilempar keluar. Cahaya api pada naga api di depannya tiba-tiba melonjak. Itu berubah menjadi sosok api yang langsung menembus lapisan demi lapisan dinding seperti petir. Kelompok Xiao Yan dengan cepat mengikutinya dari belakang. Serangan maju habis-habisan semacam ini berlanjut selama hampir setengah jam. Cahaya api di naga api akhirnya mulai redup secara bertahap. Kami akan keluar. Xiao Yan berteriak pelan saat dia mengamati naga api yang meredup. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke dinding kristal seperti zamrud di depannya. Serangga pemakan kuno yang padat telah menutupi jejak mereka. Hanya dengan maju ke depan mereka dapat benar-benar memasuki tingkat ketiga makam surgawi. Ini adalah mata Xiao yang melayang tepat saat naga api hendak bertabrakan dengan dinding zamrud. Mereka fokus pada sesuatu di tengah dinding kristal itu. Ada makhluk seukuran kepalan tangan yang memancarkan cahaya merah pucat di tempat itu. Melihat dari kejauhan, itu tampak seperti kepompong serangga. Bab 1354, tingkat ketiga. Mata Xiao Yan menyapu benda yang tampak seperti serangga sebelum dengan cepat menariknya. Saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dinding kristal di sini tampaknya sangat keras. Bahkan warnanya bahkan lebih pekat dari yang pernah kita lihat sebelumnya. Mata Xiao Yan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang mendalam. Dia segera menghirup udara dalam-dalam. Setelah mengambil langkah maju, tubuhnya menyatu dengan naga api. Dia mengayunkan tinju kanannya dan peluit panas berdengung di dalam terowongan dengan cara yang menusuk telinga. Bang! Tinju kanan Xiao Yan dengan cepat bergabung dengan naga api. Setelah itu, tiba-tiba terlempar ke depan dan dengan kejam menabrak dinding zamrud. Ledakan rendah dan dalam tiba-tiba bergema saat kekuatan beriak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari kepalan tangan Xiao Yan, menyebabkan terowongan bergetar. Retakan!
Garis retakan kecil mulai meledak di dinding kristal di depan mata semua orang yang cemas. Garis retakan ini mulai menyebar dengan cepat. Akhirnya, itu memancarkan ledakan di depan mata semua orang yang gembira dan meledak. Tangan Xiao Yan tiba-tiba meraih chip kristal yang terbang ke segala arah saat dinding kristal pecah. Benda seperti batu giok yang hangat mendarat di tangannya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak terlalu memperhatikannya. Dia memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Ayo pergi! Kaki Xiao Yan menginjak tanah setelah menghancurkan dinding kristal terakhir. Tubuhnya memimpin untuk bergegas ke depan. Di belakangnya, Gu Qingyang dan yang lainnya, yang sudah bersiap, mengikuti dari belakang saat mereka menyerbu menuju lubang besar yang telah dibuat Xiao Yan. Xiao Yan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia sudah keluar dari terowongan. Setelah itu, tanah abu-abu tak berujung muncul di hadapannya. Tanah ini sangat luas. Seseorang tidak bisa melihat batas secara sekilas. Juga tidak ada kabut energi padat yang menempel di tanah. Ketika kelompok Xiao Yan berdiri di sini, mereka dapat merasakan gelombang demi gelombang energi murni yang merembes ke dalam tubuh mereka dari bawah kaki mereka. Penemuan semacam ini menyebabkan semua orang merasa terpana. Kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan dengan cepat melonjak ke wajah mereka. Tingkat ketiga makam surgawi memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan dua tingkat sebelumnya. Dengan jenis energi yang mengalir masuk, kemungkinan mereka akan dapat memperoleh efek pelatihan yang baik bahkan jika mereka tidak pergi dan mencari inti energi. Apakah ini tingkat ketiga makam surgawi? Kelompok itu memiliki wajah gembira ketika mereka melihat sekeliling mereka. Perasaan terlahir kembali setelah bencana menyebabkan hati semua orang menghela nafas lega. Bas-bas! Sementara semua orang menghela nafas lega, tirai cahaya besar di belakang, yang sepertinya terhubung ke cakrawala, tiba-tiba mengeluarkan suara mendengung yang intens. Adegan ini menyebabkan kelompok Xiao Yan merasa terkejut. Tubuh mereka mulai mundur dengan cepat. Bas-bas! Sementara kelompok Xiao Yan mundur, gelombang demi gelombang semburan salju putih mengalir ke arah mereka dengan kecepatan seperti kilat. Gelombang itu disertai dengan suara mendengung yang keras. Serangga pemakan kuno! Mereka datang mengejar kita! Ekspresi Gu Qingyang dan yang lainnya segera berubah ketika mereka melihat gelombang ini. Tubuh mereka mulai buru-buru menarik diri. Bas-bas! Arus putih melonjak ke segala arah. Namun, tubuh terbang dari serangga pemakan kuno tiba-tiba berhenti segera setelah mereka keluar dari dinding energi. Kepulan bisa terdengar saat mereka berubah menjadi sekelompok bubuk putih yang tersebar di depan mata semua orang yang terpana. Kepulan-kepulan! Setelah 1 menit, aliran serangga pemakan kuno yang terus-menerus mulai keluar dari terowongan tanpa takut mati. Namun, mereka ditolak oleh kekuatan misterius ketika mereka menyerang 10 kaki dari tirai tipis. Tiba-tiba, mereka meledak menjadi bubuk putih. Pada akhirnya, bubuk itu terakumulasi di depan dinding energi hingga tingginya beberapa meter. Serangga pemakan kuno ini apa yang mereka lakukan? Semua orang tercengang ketika mereka menyaksikan serangga pemakan kuno ini terus-menerus menyerang meskipun dengan jelas mengetahui bahwa hanya kematian yang menunggu mereka. Mereka semua mulai mengerutkan kening. Mungkinkah mereka tidak ingin kita melarikan diri? Seseorang tertawa pahit dan memberikan saran. Mereka tidak akan habis-habisan jika niat mereka tidak membiarkan kita melarikan diri. Mereka melakukan bunuh diri, dan itu adalah bunuh diri yang sia-sia. Gu Qingyang menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan alis merajut. Sebuah pikiran melintas di hati Xiao yang sementara semua orang merenungkan apa yang terjadi dengan keraguan. Jarinya menggosok cincin penyimpanannya tanpa ada yang memperhatikan. Mungkinkah itu terkait dengan benda yang dia ambil dari dinding kristal? Bas-bas! Serangan bunuh diri Ancient Devouring Insect berlanjut selama hampir 10 menit. Bubuk putih menutupi dinding energi dalam lapisan tebal. Namun, itu beruntung bahwa bunuh diri semacam ini tidak berlanjut.
Setelah serangga pemakan kuno yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi debu, kecepatan pengisian akhirnya melambat sebelum benar-benar menghilang. Jelas, bunuh diri yang tidak berguna ini akhirnya membuat mereka menyerah. Ayo pergi, Gu Qing yang menggelengkan kepalanya dan berbicara setelah melihat serangga pemakan kuno ini menyusut kembali ke dinding kristal. Xiao Yan juga pulih ketika dia mendengar kata-katanya. Tiba-tiba, dia memutar kepalanya dan menyapunya. Kemudian dia mulai mengerutkan kening karena dia telah menemukan bahwa kelompok Hun Ya telah melarikan diri sementara semua orang terpana oleh bunuh diri liar dari serangga pemakan kuno sebelumnya. Kedua orang itu benar-benar licik. Sun Er juga menemukan bahwa kedua orang itu telah menghilang. Dia mengerutkan alisnya dan berkomentar, "Haha, saudara Xiao Yan, ini semua berkatmu kali ini. Karena kami telah mencapai tingkat ketiga, kami berdua tidak akan terus berdiri lama di sini. Kami akan menemukan tempat untuk berlatih. Setelah itu, kami akan diam-diam menunggu selama 3 tahun untuk bangun." Huo Xuan menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan juga menyeringai dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sebagai balasan dan berkata, "Kalau begitu, aku berharap saudara Huo Xuan melakukan perjalanan yang damai. Selamat tinggal. Sampai jumpa ketika 3 tahun sudah habis." Huo Xuan tertawa. Setelah itu, dia memimpin Huo Xi ke kejauhan. Setelah Huo Xuan, klan Xi, dan klan Lei mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Yao Xingji hanya melirik Xiao Yan sebelum melepaskan lengan bajunya dan menuntun wanita penyihir dari klan Yao itu pergi tanpa mengucapkan kata-kata sopan. Dalam beberapa menit, tempat ini menjadi kosong setelah banyak orang pergi. Hanya kelompok Xiao Yan yang masih tersisa. "Sun Er, kemana kalian berdua pergi?" Gu Qing yang memandang keduanya, merenung sejenak, dan akhirnya bertanya tentang rencana mereka. "Apakah kakak Qing yang masih tidak tahu kemana kita akan pergi?" Sun Er tersenyum tipis dan menjawab. Gu Qing yang tanpa daya menggelengkan kepalanya saat mendengar ini. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, "Kamu benar-benar berniat mengunjungi makam Xiao Xuan. Tempat itu berada di wilayah terdalam dari makam surgawi. Sangat mudah untuk menemukan badan energi bintang 8 atau 9 di sana. Masih baik-baik saja jika Anda bertemu 1 atau 2 dari mereka. Jika jumlahnya terlalu banyak, itu akan sangat berbahaya. Terlebih lagi, bahkan mungkin ada badan energi kelas Dou Sheng di wilayah terdalam. Anda mungkin benar-benar akan mati jika bertemu dengan mereka." Xiao Yan mengangguk dan berkata, "Aku tahu." Gu Qing yang merasa agak tidak berdaya saat melihat Xiao Yan tidak berniat menyerah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum menoleh untuk melihat pria berjubah perak, Gu Zhen, dan pria kekar itu. Dia bertanya, "Rencana apa yang kalian semua miliki? Apakah Anda akan secara acak menemukan tempat dan berlatih selama 3 tahun? Apakah menurut Anda itu mungkin?" "Sebelum kami memasuki makam surgawi, saya diberitahu oleh penatua Tong Xuan untuk melindungi Sun Er. Saya pikir saya mungkin bukan satu-satunya yang telah menerima instruksi seperti itu." Gu Zhen mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia menjawab. "Aku juga." Pria berjubah perak itu mengangkat bahunya. Setelah itu, dia menatap Xiao Yan dan tertawa. "Saya belum bisa memperkenalkan diri. Saya Gu Hua, jenderal kedua dari tentara terendam hitam. Di masa lalu, saya tidak menyadari mengapa Sun Er memilih Anda. Sekarang setelah saya melihatnya, saya mungkin telah mendapatkan beberapa jawaban. Saya juga telah menerima perintah itu." Pria berwajah kekar, yang tampak sedikit sederhana dan jujur, tertawa. "Gu Xing, komandan ketiga Black Submerged Army. Kami harus berterima kasih kepada Anda untuk kembali ke sana." Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya. Gu Qing yang dan 2 jenderal lainnya tidak dipenuhi dengan permusuhan, terutama setelah peristiwa di dalam tirai cahaya. Mereka jelas sedikit lebih ramah padanya. Oleh karena itu,
Xiao Yan tidak memperlakukan mereka bertiga dengan dingin dan acuh tak acuh. Sepertinya ini adalah kasus untuk semua orang. Gu Qing yang merentangkan tangannya dan tertawa. Karena ini masalahnya, mari kita bepergian bersama. Dengan sedikit dari kita yang bergandengan tangan, tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi selama kita tidak bertemu dengan badan energi kelas Du Sheng. Apakah Anda akan dapat memasuki makam Xiao Xuan? Semua akan tergantung pada Anda. Para ahli dari klan Gu kami pernah mencapai tempat itu. Namun, kami tidak memiliki jalan masuk. Tidak peduli metode apa yang kami coba, kami tidak dapat masuk. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Mungkin leluhurmu tidak ingin ada yang masuk dan mengganggunya. Xiao Yan sedikit menyeringai. Dia mengangguk dan berkata, naluri saya memberitahu saya bahwa saya kemungkinan akan mendapatkan sesuatu di sana. Semoga Gu Qing yang tidak peduli. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke tanah coklat keabu-abuan. Setelah itu, dia menghela nafas dan tersenyum ketika dia berkata, kalau begitu, kita harus bergerak. Saya benar-benar ingin melihat betapa menakutkannya tingkat ketiga makam surgawi. Ayo bergerak. Xiao Yan juga tertawa. Setelah itu, dia bertukar pandang dengan Sun Er. Selanjutnya, jari-jari kaki mereka menekan tanah dan sosok mereka berubah menjadi dua sinar cahaya yang memimpin saat mereka dengan cepat bergegas ke tingkat ketiga. Gu Qing yang dan tiga lainnya dengan cepat mengikuti di belakang. Dua sosok hitam perlahan muncul dari jarak yang sangat jauh dari kelompok Xiao Yan. Mereka adalah Hun Ya dan Hun Li yang telah lama melarikan diri. Kelompok Gu Qing yang telah bergabung dengan Xiao Yan dan Sun Er, Hun Li menoleh, melihat ke kejauhan, dan berkomentar, bersama-sama, ya sama saja. Ini akan menyelamatkan kita dari masalah ketika saatnya tiba. Hun Ya mengangguk dengan acuh tak acuh. Ekspresi brutal melintas di matanya yang lebih rendah. Xiao Yan, saat kita bertemu berikutnya, adalah saat kita mengambil nyawamu. Tunggu saja,